Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Geta Gretiani. Saya salah satu mahasiswa di Institut Manajemen Wiata Indonesia, program studi desain grafis. Hari ini saya akan mempresentasikan dua tokoh terkenal dari desain grafis. Siapakah itu? Yang pertama ada Wolfgang Weingart. Wolfgang Weingart adalah seorang desainer grafis yang terkenal secara internasional. Karyanya dikategorikan sebagai tipografi Swiss dan diakui sebagai bapak tipografi gelombang baru atau Pan-Swiss. Weingart lahir pada tahun 1941 di Lembah Salem dekat perbatasan Swiss Jerman. Dia tinggal di dekat Danau Constance selama sekitar 13 tahun, menghabiskan masa kecilnya di Jerman dan menetap di Lisbon bersama keluarganya pada tahun 1954. Wolfgang memiliki 9 saudara laki-laki, 4 diantaranya bekerja. Pada April 1958, ia kembali ke Jerman dan berpartisipasi dalam program percetakan terapan selama 2 tahun, selama studinya di Mills Institute. Weingart kemudian menyelesaikan magang 3 tahun bekerja di Rue Printing. Di sana dia menghubungi perancang perusahaan Karl August Henke dan mendorongnya untuk menjadi mentor dan belajar di Swiss. Weingart bertemu Emil Rader dan Armin Hofmann di Basel pada tahun 1963 dan pindah ke sana pada tahun berikutnya untuk mendaftar di School für Gestaltung Basel atau Sekolah Desain Basel sebagai mahasiswa independen. Pada tahun 1968, ia diundang untuk mengajar tipografi di Kunstgewerbe School yang baru didirikan, akademi yang diajar oleh Hofmann. Dari 1978 hingga 1999, Wolfgang Weingart menjabat sebagai anggota Allianz Graphic International atau AGI. Dia juga menawarkan jasanya di Dewan Redaksi majalah Typographische Monatsblätter selama 18 tahun yang panjang. Gelar kehormatan Doctor of Fine Art dianugerahkan kepadanya oleh Mas Art pada tahun 2005. American Institute of Graphic Art mengakui kejeniusan kreatifnya dan untuk eksplorasi dan pengajaran tipografinya, memberinya penghargaan tertinggi dari profesi desain AGA Medal. Pada tahun 2013, tahun berikutnya Kantor Kebudayaan Federal memberinya penghargaan Swiss Grand Prix of Design. Dia didominasikan untuk penghargaan untuk jasa seumur hidupnya sebagai seorang desainer. Berikut adalah karya-karya Wolfgang Weingart. Menurut saya, style yang mempengaruhinya adalah Swiss style, karena dapat dilihat dari karya-karya Wolfgang, termuat karakteristik dari Swiss style yaitu banyaknya penggunaan dan pemanfaatan ruang kosong, yang desainnya terlihat bersih dan sederhana, juga tata letaknya yang asimetris. Menurut saya, desain ini walaupun terlihat sederhana, namun terlihat sedikit elegan dan mempunyai kesan klasik yang menarik, dan ketika melihatnya terdapat kesan yang sedikit suram, namun menimbulkan perasaan yang sunyi dan tenang. Berikutnya ada tokoh yang kedua, yaitu Jacqueline Casey. Casey lahir pada tahun 1927 di Quincy, Massachusetts. Ia belajar untuk gelar Bachelor of Fine Arts dalam desain fashion dan ilustrasi di Massachusetts College of Art atau MassArt, lulus pada tahun 1949. Setelah lulus, ia memiliki sejumlah pekerjaan termasuk bekerja di desain interior dan periklanan. Pada tahun 1955, Casey merancang materi sesi musim panas setelah mendapatkan pekerjaan di kantor publikasi MIT. Ini direkomendasikan oleh temannya Muriel R. Cooper yang juga menghadiri MassArt. Berikut karya-karya Jacqueline Casey. Menurut saya, Jacqueline Casey stylenya yang mempengaruhi yaitu flat style. Karena dilihat dari poster-poster tersebut menggunakan desain yang cukup minimalis. Terdapat juga beberapa garis lurus yang memenuhi salah satu karakteristik utama dari flat style, yang juga memanfaatkan penggunaan ruang kosong atau native space.
Menurut saya, desain ini terlihat minimalis, namun memiliki tata letak yang sistematis dan tidak acak-acakan. Terkesan memakai desain yang memakai ilusi mata, seperti terlihat 3 dimensi, namun sebenarnya 2 dimensi. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata. Jangan biarkan ilmu ini sia-sia. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.